Memang sangat mengejutkan, sebab demo besar diprediksi masih akan terjadi, apalagi jika tuntutan 17+8 tidak sepenuhnya dipenuhi. Rakyat akan kembali bergerak untuk mendesak pemerintah membayar janji-janjinya. Dan yang menakutkan, demo besar yang akan terjadi akan jauh lebih berbahaya. Sebab yang turun tidak hanya manusia, tapi ada bangsa yang tidak kasat mata. Apalagi saat ini sudah muncul simbol burung hantu yang dilihat oleh seorang ahli spiritual. Demo besar nanti juga diramal akan memakan korban jiwa. Tapi benarkah salah satu korbannya seorang pejabat? Demo besar yang berujung rusuh hingga memakan korban memang sudah mulai melandai. Aksi demonstrasi masih terjadi, tapi dalam skala yang lebih kecil dan kondusif. Tapi hati-hati, jika tuntutan rakyat 17+8 diabaikan, akan ada gelombang demonstrasi yang jauh lebih mengerikan. Setidaknya, itu yang dilihat oleh Ageng Kiwi yang memiliki pandangan spiritual tajam. Demo besar juga akan memakan korban, apalagi Ageng Kiwi sudah melihat simbol burung hantu yang menyiratkan kondisi buruk. Bagaimana dengan analisa Ahmad yang juga memiliki ketajaman kepekaan batin? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengejutkan, seusai demo ricuh yang berujung panas serta memakan korban jiwa, tuntutan 17+8 sudah sampai deadline. Tenggat waktu yang diberikan para aktivis demonstrasi berakhir pada tanggal 5 September 2025 kemarin. Membaca itu, ahli spiritual Ageng Kiwi melihat hal yang mengejutkan. Secara spiritual, ia melihat masih ada tuntutan rakyat yang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Akibatnya, situasi berpotensi kembali memanas. Demo-demo besar yang mengerikan barangkali saja sudah dipersiapkan untuk merespon tuntutan yang tidak dipenuhi. Kacamata saya sebagai bisa dikatakan spiritual gitu ya. Ini masih banyak tuntutan-tuntutan yang belum terpenuhi dan saya melihat masih akan ada demo-demo yang berkelanjutan ya. Amit-amit sih jangan terjadi, tapi ya karena saya melihat dari sisi batin saya ini loh ya, masih ada demo-demo yang berkelanjutan, yang menurut saya ini lebih menyeramkan dari yang kemarin, lebih menyeramkan dari yang kemarin gitu. Amit-amit nih, semoga tidak terjadi. Kondisi yang menyeramkan dilihat Ageng Kiwi lewat simbol yang muncul. Salah satu yang menakutkan itu adalah hadirnya burung hantu yang melambangkan sesuatu yang tidak baik. Kawanan burung hantu itu bertengger di gedung-gedung yang dalam seketika terbakar hebat sebagai dampak demo besar. Kalau api-api kebakaran itu udah pasti, karena itu tadi saya bilang ada lambang-lambang burung hantu yang kok saya melihat ada di gedung-gedung gitu ya, ada di daerah ya, maksudnya di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu loh. Jadi ya amit-amit lagi ya, maksudnya kebakaran itu masih tetap ada karena masa akan membakar tempat-tempat yang bisa buat untuk memberikan unjuk rasa kayak gitu. Terus banyak korban dan dari saya melihat kayak ada burung-burung hantu itu masih berterbangan di aura-aura alam ya di Jakarta itu dan daerah-daerah lain. Masih kayak ada burung hantu itu mempertandakan masih banyak demo-demo yang lebih besar daripada ini gitu kan. Lambangnya hantu itu kan lambang keburukan ya gitu.
Membayangkan demonstrasi besar-besaran, agen Kiwi semakin khawatir dengan keselamatan para pendemo. Kekhawatiran agen Kiwi sangat beralasan karena pertanda terjadinya ketegangan massa dengan aparat sangat besar. Tapi ketika kerusuhan benar-benar terjadi, agen Kiwi mewanti-wanti agar demonstrasi tidak sampai menyebar keluar daerah, apalagi menyebar keluar pulau seperti Kalimantan hingga Papua. Jika akhirnya demonstrasi sampai di pulau-pulau tertentu, agen Kiwi tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saya berharap justru jangan sampai demo ini menyusur ke pulau-pulau. Misal kayak pulau-pulau di Irian, terus pulau-pulau di daerah-daerah yang konon ada kayak di Kalimantan gitu kan, mereka punya pasukan-pasukan yang tidak kasat mata. Gitu. Itu yang serem gitu. Jangan sampai demo ini masuk ke wilayah-wilayah yang di pulau-pulau itu ya, kayak ada di Irian, ada di daerah Mentawai, di daerah Kalimantan yang berhubungan dengan pulau-pulau. Kayak gitu saya lihat kalau itu sampai terjadi, aduh betapa menyeramkan gitu loh. Karena nanti yang bakal turun alam-alam manusia-manusia yang tidak kasat mata gitu, yang mereka punya keilmuan yang sangat luar biasa, dikdaya gitu. Akibat demo yang besar hingga banyak korban jiwa yang berjatuhan, secara khusus agen Kiwi mengingatkan agar para pejabat lebih berhati-hati. Sebab ia melihat akan ada petinggi negeri ini yang akan menjadi korban. Memang bukan korban demo secara langsung, tapi akibat kaget melihat suasana yang terlanjur mencekam. Bahkan saya lihat juga karena si pejabat ini kaget, pejabat terkenal gitu, yang dia juga akan bisa tiada gitu. Si pejabat terkenal ini bisa tiada gitu karena saking dia shock, dia kaget gitu. Terus nggak menyangka kalau akan terjadi kayak gini, kayak gitu kan. Dan pejabat ini bisa tiada dari kasus demo-demo ini gitu. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang akhirnya tumbang juga gitu dengan adanya kasus demo-demo ini. Dan ini akan menjalar kemana-mana kalau kebakaran dibakar, di apa itu udah pasti gitu. Demo memang terlihat melandai untuk kemudian berangsur kondusif. Tapi semua serba sementara karena akan ada demo yang tak kalah besar. Lewat pandangan mata batinnya, agen Kiwi justru mengingatkan untuk terus waspada. Sebab kelihatannya demo sudah mereda, tapi sewaktu-waktu bisa meledak kembali. Nah, apalagi kalau masyarakat itu udah pada marah, pada ngamuk gitu, akhirnya masuk gitu ke daerah-daerah tersebut gitu. Daerah-daerah yang dimana Indonesia terkenal dengan pulau-pulaunya itu loh, pulau-pulau yang punya masyarakat yang berbeda dari masyarakat kita. Paham lah ya gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang harus kita jaga sekali. Kalau saya lihat gelap itu iya, jadi mungkin akan lebih besar dari yang kemarin-kemarin gitu. Ini sementara ini reda gitu, tapi nanti ada sesuatu yang mencuat gitu. Ada sesuatu yang mencuat terus akhirnya berkembang jadi lebih hebat daripada kemarin. Lantas bagaimana pendapat Ahmad yang dikenal sebagai ahli supranatural? Benarkah demonstrasi masih akan terus terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sependapat dengan agen Kiwi, menurut Ahmad demonstrasi masih akan terus terjadi sebab tidak semua tuntutan 17+8 akan dipenuhi oleh pemerintah. Tidak seperti demo sebelumnya yang memicu kerusuhan dan penjarahan. Demo kali ini akan lebih tertib dan berjalan dengan damai. Nah, kalau misalnya nantinya aku lihat di kartu ini memang tidak semua dipenuhi, memang ada beberapa sih demo-demo ya, tapi mungkin demonya itu nggak terlalu segede sebelumnya gitu. Tapi memang masih ada beberapa demo-demo di beberapa daerah, tapi mungkin demonya itu lebih terarah ya, dan mungkin lebih kondusif ya dibandingkan pada saat demo-demo sebelumnya gitu. Tapi memang di tengah suasana kondusif, demo panas tetap akan berpotensi terjadi. Sebab pergerakan para penyusup tetap masif dilakukan di saat aksi massa berlangsung. Masalahnya, ulah para penyusup sudah sangat mudah dideteksi, sehingga mereka tidak semudah seperti sebelumnya dalam melancarkan provokasi.
aku sih melihat memang ada beberapa pendemo-pendemo ya, ada demonstrasi terjadi di beberapa daerah, tapi seperti tadi aku bilang bahwa demonya itu agak lebih terarah, kondusif, dan tidak seperti demo-demo sebelumnya gitu. Jadi kayak lebih damai sih demonya, jadi kayak nggak rusuh gitu. Kalau di kartu sih aku melihat mungkin arah yang penyusup seperti itu mungkin ada ya beberapa yang pengen terjadi hal seperti itu. Cuman di sini aku lihat di tanggal 5 ini mungkin memang lebih dijaga ya. Jadi penyusup atau oknum-oknum yang pengen merusuh itu mungkin lebih terjaga, lebih dijaga gitu. Jadi akhirnya mungkin nggak seperti yang kemarin-kemarin, walaupun ada ya oknum seperti itu, cuman memang dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngelakuin atau ngerusuh seperti demo-demo sebelumnya gitu. Tuntutan bertajuk 17+8 sepertinya memang tidak semua akan dipenuhi. Sependapat dengan Ageng Kiwi, Ahmad yang dikenal sebagai ahli supranatural, pemerintah hanya sedang meredakan kemarahan rakyat. Saat ini, pejabat tidak punya pilihan selain memenuhi sedikit tuntutan para demonstran, tujuannya agar suasana kembali tenang. Sementara itu, beberapa tuntutan lain yang dianggap berat hanya akan dijanjikan untuk dipenuhi. Oke, kalau aku sih melihat sini pemerintah itu kalau dibilang ngelakuin semua tuntutan warga atau masyarakat, sepertinya enggak semuanya, tapi mungkin akan arahnya ke situ, dan ada beberapa kayak ucapan janji yang yang akan dilontarkan ya dari pejabat-pejabat negeri ini. Jadi aku kalau ditanya apakah semuanya akan dilaksanakan, di kartuku aku baca nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa janji atau ucapan-ucapan yang akan dilontarkan ke masyarakat sehingga mungkin masyarakat lebih menerima dan lebih agak sedikit berdamai ya gitu, nggak terlalu rusuh. Memang, Ahmad melihat banyak peristiwa yang bisa menakutkan jika tuntutan para pendemo tidak dipenuhi. Lantas, seperti apa pengalaman Ageng Kiwi saat bermain film horor yang menantang? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Di tengah suasana yang masih belum sepenuhnya tenang karena ancaman demo besar, Ageng Kiwi bercerita tentang kisah horor di sebuah desa yang angker. Tampil dalam film mistis dengan setting latar di zaman penjajahan Belanda, Ageng Kiwi menyebut banyak kejadian tak terlupakan. Apalagi film ini memiliki cerita yang sangat kuat serta ditopang oleh aktor-aktor yang juga berkarakter. Ya, kalau aku kebetulan berperan sebagai kepala desa yang deliverynya tuh bijaksana, karena di kampungku ini ada salah satu gadis namanya Lela yang selalu kesurupan dan sudah meninggal tapi meninggal hidup lagi karena kemasukan salah satu karuhun gitu kan. Nah, terus akhirnya ada dokter yang dari zaman Belanda, karena ini settingannya tahun 1920-an. Jadi film ini nih ada unsur budaya, terus kearifan lokal, dan juga ada mistisnya gitu. Nah, dokter ini namanya Giandra yang diperankan oleh Aditya Zoni. Nah, dokter Giandra ini nggak tega gitu kan. Akhirnya datanglah karena dia melihat media pada zaman dahulu kala gitu. Lah terus akhirnya datang ke kampung saya ini, Desa Karuhun. Terus pengobatan, tapi ternyata dia kaget karena mengalami hal-hal yang mistis kayak gitu, seperti ketemu rambut panjang di makam, terus Laila bisa kelihatan di mana-mana kayak gitu. Pokoknya untuk seorang dokter ini kayaknya kaget banget gitu. Kok bisa gitu? Nah, saya sebagai kepala desa itu sebenarnya udah tahu permasalahannya, bahwa ini nih ada unsur mistisnya, ada unsur tahayulnya gitu. Nah, tapi dokter Giandra ini tetap penasaran, kepengen ngobatin agar Lela bisa sembuh seperti itu. Dengan pokoknya luar biasa, bagus banget lah. Ini beda dengan film-film horor yang lain ya gitu. Demo sepertinya memang sudah mulai kondusif, tetapi ada yang tak terlihat di balik suasana tenang para demonstran.
Suasana tenang itu bisa menjadi semu jika tuntutan 17+8 tidak semua terpenuhi. Sementara itu, ancaman demo yang lebih besar dan lebih menakutkan sangat mungkin terjadi. Tapi semogalah semua berjalan aman. Tuntutan para pendemo dipenuhi, pemerintah juga semakin mensejahterakan rakyat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Dan tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.